Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Aziza, biasa dipanggil Kak Ica. Saya ini adalah adik kelasnya Kakak Upi, Ustazah Upi. Jadi dulu saya ini adik tingkat yang dibimbing pas maba sama Kak Upi gitu. Dan kebetulan dari Ustazah Upi juga saya dikenalin sama teman-teman Helwa Center di sini untuk diminta belajar bareng tentang ibanah wal ifadhah. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mulai pertemuan kita pertama, kitab Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haidi wan Nifasi wal Istihadati ala madhabil Imam Syafi'i. Jadi kitab ini itu dikarang ya, atau dibuat oleh Said Dr. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf. Beliau ini adalah ketua bagian fikih dan usul fikih di Kuliah Syariah wal Qanun Jami'atul Ahqaf ya di sini ya. Cuma karena amiyahnya Yaman itu qaf jadi go, jadi Al-Ahqaf di Yaman gitu. Nah, beliau di sini mengarang kitab Ibanah wal Ifadhah ini tentang hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadhah. Nah, kemudian di halaman 9 di sini muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sabda Nabi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim gitu. Nah, fal haditsu yufidu wujuba ta'allumil ilmi. Nah, hadis di sini menjelaskan bahwasanya wajib kita belajar tentang suatu ilmu gitu. Wa minal ilmil wajib 'alal mar'ah, dan sebagian dari ilmu yang wajib yang dipelajari bagi perempuan itu apa? Anta ta'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Nah, sebagian ilmu atau ilmu yang wajib dipelajari oleh perempuan adalah apa? Ilmu yang dibutuhkan tentang hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah. Fa in kana zawjuha 'aliman lazimahu ta'limuha. Nah, nanti misalkan punya suaminya ini dia alim atau berilmu. Nah, suaminya ini wajib mengajarkan kepada istrinya gitu. Wa illa falahal khuruj li su'alil ulama. Tapi kalau misalkan suaminya ini dia tidak pandai, artinya tidak terlalu detail mengetahui tentang bagaimana hukum haid, nifas dan juga istihadah, maka suaminya ini wajib memberikan izin untuk istrinya belajar kepada ulama gitu. Bal yajibu 'alaihal khuruj li su'alil ulama. Nah, di sini hukumnya jadi wajib gitu. Wa yahrumu 'ala zawji ayyamna'aha illa ayyas'alahu wa yukhbiraha. Nah, di sini seorang suami itu haram melarang istrinya untuk tidak belajar hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah. Thumma inna ta'alluma hadhil ahkam yu'addu minal fiqhi alladhi huwa min alamati iradatillah bi'abdihi al-khaira haitsu ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kemudian belajar hukum-hukum ini, artinya hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah, itu termasuk mempelajari fikih, yang mana minal ilmi alladhi huwa min alamati iradatillah bi'abdihi al-khaira, yang mana ketika kita mempelajari suatu ilmu, Allah akan menghendaki kepada hambanya sebuah kebaikan
gitu. Haitsu jaa anhu sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasul, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin mendapatkan suatu kebaikan, maka hendaklah ia mempelajari ilmu agama gitu. Nah, kemudian di sini singkatnya di mukadimah ini beliau nanti Sayyid Dr. Abdurrahman nanti akan menjelaskan atau memaparkan beberapa adars ya, beberapa pelajaran yang mana pelajarannya di sini itu akan dibagi atau pembahasannya akan dibagi menjadi 8 dars. Darsul awal, darsul sani, darsul salis itu tentang ya hukum-hukum haid, definisi haid itu bagaimana, tentang bagaimana hukum nifas, kemudian istihadah, itu nanti akan dibahas di perdarsnya sampai dars 8 gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke darsul awal. Ini kecepatan nggak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal, muqaddimatun 'ammatun haula dima'il kharijah minal farji. Pelajaran yang pertama atau pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang seputar darah yang keluar dari vaginanya perempuan. Adamul kharij min farjil mar'ah imma ayyakuna haidon aw nifasan aw istihadatan wala rabi'alaha. Jadi darah yang keluar dari vaginanya perempuan itu hanya ada 3, gak ada keempat. Yang pertama ada haid, yang kedua ada nifas, yang ketiga ada istihadah. Nah, walikulli min hadhihi dima ta'rifun yatamayyazu bihi an ghairihi. Dan di setiap darah ini yang tadi disebutkan ada 3 darah itu memiliki definisi-definisi yang berbeda antar yang lain. Wasawfa nubayyinuha insyaallah. Kita akan membahas di selanjutnya. Yang pertama ada awalan al-haidu, darah haid. Ta'riful haidi. Definisi dari haid itu apa? Damul haidi syar'an menurut definisi ulama fikih yakni huwa damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Darah haid menurut ulama fikih yaitu darah normal yang keluar dari dasar rahim dalam keadaan sehat tanpa sebab pada waktu tertentu. Darah normal atau darah alami yang keluar dari dasar rahim pada keadaan sehat tanpa sebab pada waktu yang telah ditentukan atau pada waktu tertentu gitu. Nah, maksudnya itu bagaimana definisi dari sini? Di sini dijelaskan di Syarhut Ta'rif, al-haidu fi syar'i yatadammanu fi ta'rifihi arba'ata asya. Nah, di sini ada 4 poin yang diambil dari definisi haid. Yang pertama, awalan annahu damu jibillatin. Yang dimaksud dengan damu jibillah itu seperti apa? Ai taqtadihi ittiba'us salimah. Yang mana darah ini yang keluar secara alami atau normal, bukan karena sakit gitu. Thaniyan annahu yakhruju min aqsa rahimil mar'ah wal aqsa huwal ab'ad. Nah, yang kedua di sini yang dimaksud darah yang keluar dari dasar rahim adalah darah yang keluar dari rahim yang paling jauh gitu. Wal aqsa huwal ab'ad, yang paling jauh posisinya. Kemudian thalithan annahu yakhruju ala sabilis sihah min ghairi sababin bi khilafi damin nifas wal istihadah. Nah, yang ketiga, darah haid itu keluar pada saat perempuan itu sehat, min ghairi sababin, tanpa sebab juga. Nah, bi khilafi damin nifas wal istihadah, berbeda dengan darah nifas dan istihadah. Berarti di sini darah nifas dan istihadah itu keluar karena adanya sebab gitu. Ya. Kemudian rabi'an anna lahu awqatan makhsusatan. Nah, darah haid ini dia punya waktu-waktu tertentu gitu. Ada falahu aqal, ada waktu minimalnya,
walahu aktsar ada waktu maksimalnya, walahu ghalib dan ada waktu umumnya gitu. Kama sayati insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, tadi kita yang pertama udah ngebahas tentang definisi, kemudian yang kedua penjelasan tentang definisi itu, kemudian yang ketiga al-aslu fil haidi. Dari mana sih kita tahu haid itu ternyata hukumnya kotor gitu, hukumnya jadi kita nggak boleh sholat atau bagaimana, itu bersumber dari sini Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 222. Al-aslu fil haidi qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di sini dijelaskan fa fi hadhil ayah bayyanallahu ta'ala hukmal haid wa akhbarana awalan binajasati damil haidi biqaulihi ta'ala qul huwa adhan. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah qul huwa adhan di situ ya. Di sini lafaz qul huwa adhan itu artinya Al-Quran ini mengabarkan kepada kita yang pertama apa? Tentang binajasati damil haidi. Darah haid itu adalah hukumnya dia najis gitu. Qul huwa adhan. Thumma amara al-azwaj ay ya'tazilun nisaa fil haid ay ya'tazilu mubasharatan nisa fima baina surra wa rukbah. Nah, kemudian di ayat ini juga dijelaskan bahwasanya para suami itu tidak boleh ya'tazilun nisa fil haid, tidak boleh berdekatan kepada istri-istrinya pada saat haid. Tapi di sini bukan secara tekstual kita maknai bahwasanya kita benar-benar gak boleh dekat gitu. Nah, bukan. Tapi di sini ayatazilu mubasyaratan nisa. Artinya kita itu harus menjauhi hubungan intimnya gitu. Hubungan intim sama istri kita gitu. Nah, hubungan intim yang bagaimana? Yang fi ma baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut gitu. Nah, jadi di sini dijelaskan di ayat ini bahwasanya tidak semena-mena seorang suami itu tidak boleh mendekati istrinya gitu. Tapi artinya tidak boleh mendekati itu adalah tidak boleh berhubungan intim suami istri seperti itu. Kemudian walaisal murad bi'atizalin nisa an-nahjur fil mat'am wal mashrab wal maskan fa inna tilka adatul yahud kama warada fil hadis. Nah, jadi yang udah saya bilang tadi, jadi seorang suami itu tidak bisa dia menjauhi istrinya yang sedang haid. Misalkan nggak mau makan bareng, kamu kan lagi haid karena kamu najis. Enggak kayak gitu. Tapi di sini artinya tidak boleh hubungan suami istri gitu. Karena pada zaman dulu orang-orang Yahudi itu seperti itu. Jadi benar-benar kalau istrinya haid itu dia kayak jijik banget gitu, jijik banget gitu. Kayak kamu haid, oke, kita nggak boleh serumah gitu. Kamu haid, oke, kita nggak boleh makan bareng gitu. Jadi zaman dulu orang-orang Yahudi itu sangat menjauhi wanita haid, meskipun itu istrinya gitu. Kemudian ada hadis an Anas anal Yahud kana idza hadatil mar'a fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Nah, ini ada seorang Yahudi, kemudian dia mempunyai istri yang istrinya itu sedang haid. Dia tidak mau makan bareng, kemudian dia juga nggak mau kumpul bareng di rumahnya. Fasa'ala ashabun nabi an-nabiyya, maka ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Nabi. Kemudian turunlah ayat ini. Fa'anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhiril ayat. Kemudian dilanjut oleh Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Nah, kata Rasul gini, di sini kita bukannya nggak boleh ngedeketin istri kita, tapi di sini itu lakukanlah segala hal dengan istri kita gitu pada saat dia haid, kecuali apa? Illan nikah. Nah, bukan nikah akad ya, tapi di sini dijelaskan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam illan nikah ai illal wat'a. Jadi makna nikah di sini adalah artinya wato.
hubungan intim suami istri gitu. Jadi Nabi di sini lebih menjelaskan lagi bahwasanya kalau suami istri dan istrinya sedang haid itu bukan kita menjauhi, tapi boleh melakukan apapun kecuali nikah. Artinya kecuali hubungan intim gitu. Kemudian ada juga hadis di sini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah di sini berkata, kuntu ashrabu ana haid, thumma unawiluhun nabi, fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Jadi pada saat Sayyidah Aisyah di sini sedang haid, kemudian Sayyidah Aisyah minum di gelas. Nah, gelasnya itu diambil sama Nabi, kemudian Nabi juga minum di bekas bibirnya Sayyidah Aisyah gitu. Kemudian wa ata'arraqul arqa wa ana haidun thumma unawiluhun nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'in fiyah. Dan pada saat aku makan ata'arraqul arqa itu makan iga gitu. Kalau kita kan kayak makan iga tuh digerogotin gitu kan, yang bekas-bekas daging yang nempel di tulang itu. Nah, Sayyidah Aisyah pada saat itu makan iga, lagi menggerogoti dagingnya. Kemudian setelah itu iganya diambil Nabi juga makan di tempat Sayyidah Aisyah menggerogoti daging itu gitu. Jadi di sini tuh artinya walaupun Sayyidah Aisyah sedang haid, Nabi itu tidak menjauhi gitu. Artinya Nabi masih bisa so sweet kok gitu. Jadi masih min babi takrimil mar'ah. Nabi melakukan itu tuh masih dalam hal memuliakan perempuan seperti itu. Nah, di sini waqaluha wa ta'arraqul arqa ay akhadhul lahma minal arqi bi asnani gitu. Di sini yang tadi sudah jelaskan bahwasanya Nabi mengambil daging dari tulang yang sudah digigit oleh Sayyidah Aisyah seperti itu. Kemudian ada lagi hadis wa anha radhiyallahu anha, ini dari hadisnya Sayyidah Aisyah juga. Beliau berkata qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Nah, pada saat aku haid, kata Sayyidah Aisyah, kemudian Nabi datang kepadaku, kemudian beliau bersandar gitu. Kemudian sambil bersandar beliau membaca Al-Qur'an gitu. Artinya Nabi di sini tidak tidak semena-mena seperti orang Yahudi tadi. Benar, kamu istri aku lagi haid ya. Enggak, aku enggak mau dekat, enggak gitu. Tapi Nabi tetap masih sosit-sositan lah gitu. Masih memberikan hal-hal yang romantis kepada Sayyidah Aisyah gitu. Tsumma bayyana jalla jalaluhu fil ayah al-karimah annahu la yajuzu ayyati zawjatahu wa hiya haidu. Itu. Maka tadi Quran atau ayat di surat Al-Baqarah tadi itu menjelaskan bahwasanya kita atau seorang suami itu tidak boleh mendekati istrinya, dalam hal berarti tidak boleh berhubungan suami istri gitu pada saat istrinya sedang haid. Faidan qata'a adamul haidi, tapi kalau misalkan darah haidnya sudah berhenti, waghtasalat, dan sudah mandi istrinya, jazalahu ayyaqrabaha minal makanil ladzi amarahullahu ta'ala ayyatiyaha minhu. Nah, setelah sudah berhenti darahnya kemudian mandi, maka boleh tuh suami mendekati ataupun melakukan hubungan intim yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu sumber-sumber dari Al-Qur'an dan juga ada penafsirannya dari hadis. Nah, kemudian ini juga ada dari hadis. Sumber haid dalam hadis Nabi SAW. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa sholli. Jadi ini ada perkataan Nabi atau sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Nah, Fatimah binti Abi Hubaysh ini adalah seorang perempuan pada masa Nabi yang dia itu istihadah daiman. Dia itu nggak pernah bersih, jadi selalu keluar darah. Nah, Nabi bilang kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, kalau misalkan faida aqbalatil haidah, kalau misalkan itu adalah waktu kamu haid, fatrukis sholah, maka tinggalkanlah sholat. Faida dhahaba qadruha, maka ketika sudah hilang atau sudah
habis masa haidnya, fagsili an kidam wasolli, maka mandilah kamu atau bersihkan darah kamu, kemudian sholatlah, seperti itu. Nah, kemudian hikmah dari haid. I'lam waffaqani Allah wa iyyak annal haidha syai'un katabahul khaliq jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuhu 'ala banati Adam ikhtibaron wa ibtila'an wa imtihanan. Nah, di sini ketahuilah bahwasannya haid adalah sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk perempuan, untuk mengangkat derajat perempuan sebagai apa? Ikhtibaran wa ibtilaan wa imtihanan, sebagai ujian bagi kita perempuan. Kenapa kok ujian? Karena Allah itu ketika menurunkan ujian kepada hambanya, berarti Allah itu sayang gitu. Berarti hambanya itu akan kembali lagi kepada Allah gitu. Makanya kita di sini diberikan ujian bahwasanya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Untuk kita kembali lagi kepada Allah, seperti itu. Nah, di sini juga di waqad sabata fi shahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haidi inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Nah, di sini ada hadis sahih yang menjelaskan bahwasanya ya haid gitu. Inna hadza atau inna hadzal haid gitu. Ini adalah amrun, sesuatu katabahullahu ala banati Adam yang sudah tertuliskan oleh Allah untuk siapa? Untuk banati Adam, untuk anak-anak perempuannya Bani Adam atau Nabi Adam, yaitu perempuan gitu. Gitu. Jadi itu adalah tadi baru ini ya, kita membahas tentang beberapa definisi dan juga sumber tentang haid. Nah, kemudian bisa dilanjut? Bisa.